Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Rizky Kurniawan. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA. Saya bukan dosen yang tipe suka ceramah, karena saya ingin Anda untuk berpendapat. Banyak kan mahasiswa itu susah untuk mengungkapkan idenya, maka silakan di sini kita berlatih bersama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai untuk materi yang pertama. Yang pertama kita mau sedikit voting dulu ya. Saya ingin dengar opini Anda ketika kita bahas tentang fisika gitu ya. Ini saya semua dari fisika ya. Apa yang muncul dalam benak Anda? Oke, caranya silakan Anda masuk di sini ya. Oke, sekarang ditampung dulu, tahan dulu. Apa yang terbesit dalam benak Anda ketika Anda mendengar fisika? Oke, silakan masuk ke menti.com, kemudian masukkan kode ini 3438096. Oke, silakan. Apa yang terbesit dalam benak Anda tentang fisika? Anda ini ya. Oke, silakan. Masih belum ada yang masuk. Jika ada yang kesulitan, bisa ya. Oke, ada 3 ya, ada 3 kolom, 3 kata yang boleh Anda masukkan di situ. Silakan, ada 1 yang sudah mengumpulkan berisi rumus, oke. Yang lain? 2 menit ya. Praktikum dan laporan. Einstein, rumus, perhitungan, oke. Ada benda mati, ilmu, pelajari, oke. Mata pelajaran, 6 orang yang sudah, 7, oke. Tadi ada 40 ya, 8. Oke, kita lihat rumus ini yang banyak diingat, oke. Oke, wah, masih gaya, ada ilmu, ada praktikum, sains, oke, menarik. Kita lihat 22 sudah submit. Kelistrikan, ada kehidupan sehari-hari. Oke, ada EMC kuadrat. Waduh, ini sampai ingat rumusnya ini. Salah satu mapel yang ditakuti. Oh, ini curhat ini kan, curhat ini. Oke, ada pemahaman konsep. Banyak rumus, tumbukan, oke. Eksperimen, 30 sudah submit. Ada metode ilmiah, ilmu alam, 1 minute, silakan, masih ada 1 menit lagi. Nggak usah takut ya, ini no name ya, sampaikan aja. Wah, sulit Pak, wah gurunya killer, boleh.
Sampaikan. Ilmu sains tentang gerak, hukum Newton, ada satuan. Oke, 36. Perhitungan alam semesta. Oke, times up, ada 36 yang belum bisa submit. Ternyata yang muncul banyak ya. Ada yang paling menarik ini, kalau Anda lihat yang paling besar itu rumus, itu artinya yang paling banyak muncul di dalam benak Anda. Sebagian besar dari Anda sudah mengisi tentang rumus. Hanya saja ada yang menarik di sini yang ingin saya kupas. Tadi ada yang bilang salah satu mapel yang ditakuti. Ini kalau boleh siapa ya yang vote seperti itu? Silakan. Ada yang mau mengaku? Saya, Bapak. Oke, Mbak Fiona. Salah satu mapel yang ditakuti. Kenapa, Mbak? Mungkin bukan lebih ke saya, mungkin dengar dari cerita teman-teman, bagaimana perjuangan teman-teman, terutama ketika menjadi siswa, bukan sekarang, Bapak, tapi ketika masih SMA begitu. Oke, jadi menurut Mbak Fiona, fisika ini, atau teman-temannya Mbak Fiona ya, kalau teman-temannya Mbak Fiona berarti ya Mas Kamal itu berarti ya. Ya, menurut teman-temannya Mbak Fiona tadi, fisika itu ilmu atau mapel yang paling ditakuti. Oke. Kenapa Mbak kok bisa ditakuti? Kebetulan karena gurunya yang lumayan strict, Bapak. Oke. Udah. Tidak perlu dilanjutkan. Ini rasan-rasan guru ini. Oke, kita lanjut. Oke, terima kasih pendapatnya. Mapel yang ditakuti. Tapi memang sebagian besar siswa juga seperti itu, tapi saya rasa di kelas ini enggak ya, ini semua orang fisika, insya Allah tidak ada yang takut dengan fisika. Oke, ada juga tadi yang berpendapat tadi yang, ini sudah berubah lagi, pemahaman konsep, ada pemahaman konsep, ada pemecahan masalah. Silakan, ada yang mau mengaku siapa tadi yang menjawab pemahaman konsep dan dan pemecahan masalah? Saya, Pak, yang pemahaman konsep. Oke, bisa dibantu untuk menjelaskan kenapa Mbak kok bisa berpikiran tentang pemahaman konsep? Iya, Pak, karena di fisika itu memuat rumus-rumus yang berhubungan dengan teori, sehingga untuk memahami materi dihubungkan dengan konsep itu memerlukan pemahaman konsep, Pak, agar siswanya itu paham antara materi dengan mengapa rumusnya seperti itu. Oke, jadi diperlukan pemahaman konsep untuk bisa memahami fisika gitu ya Mbak Cahyani ya? Oke, Mbak Cahyani berpikiran bahwa fisika itu tentang konsep Pak, kalau nggak mateng, kalau nggak paham ya susah. Yang diingat pasti rumus ya, bukan konsep. Oke, good point. Tadi ada juga yang bilang rumit. Siapa yang bilang rumit? Tidak ada yang mau mengaku, tenang aja, ini tidak mempengaruhi nilai akhir kalian ya. Siapa? Cindy. Silakan Mbak. Siapa ini kok tidak muncul di sini ya? Mbak Cindy? Saya, Pak. Oke, Mbak Cindy. Kenapa Mbak kok yang muncul rumit? Karena dulu waktu SMA saya pemikirannya fisika itu rumit, karena kayak kalau kita nggak menguasai kayak tadi Pak, kayak pemahamannya kita kurang, itu kita mikirnya rumit gitu. Oke, karena pemahamannya lemah ya, atau kesulitan, ada kesulitan di sana sehingga fisika itu tampak rumit. Nah, untungnya tadi saya bersyukurnya Mbak Cindy bilangnya ketika dulu, alhamdulillah, berarti dulu yang rumit. Sekarang alhamdulillah sudah tidak rumit ini berarti. Oke, bagus. Nah, saya senang kalau ada yang berpendapat bahwa fisika itu sebenarnya nggak rumit Bapak, cuma mungkin agak jelimet ya. Nggak, mungkin hanya caranya yang salah. Oke, terima kasih untuk Anda semua yang sudah menyampaikan pendapatnya. Kita lanjutkan sejenak.
Di sini kita akan gabungkan. Tadi ada beberapa masalah sebenarnya di dalam fisika, atau lebih tepatnya ada pembelajaran yang bermasalah di situ, sehingga muncul kata rumit, muncul istilah pemahaman konsep yang sulit dipahami. Nah, itu pasti berarti yang bermasalah adalah di dalam pembelajaran fisika. Kalau saya ingin kupas tentang media pembelajaran, dari kata belajar, apa sebenarnya belajar itu? Silakan yang mau berpendapat. Apa sih belajar? Nah, ini adalah aktivitas yang sudah Anda lakukan sejak sekolah ya, atau mungkin sejak lahir. Apa sebenarnya belajar itu? Izin menjawab, Bapak. Oke, silakan Mbak Eka. Belajar menurut saya itu proses menjadikan diri baik dari sebelumnya. Oke, proses menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oke, bagus. Ada yang lain yang mau menambahkan dari jawaban Mbak Eka? Pendapat Bapak. Silakan. Siapa ya? Ini tidak muncul di sini siapa ya? Sinta Nuriyah. Cynthia. Menurut saya belajar itu mengenal hal-hal yang belum kita ketahui sehingga kita bisa mengetahui hal tersebut. Oke, Mbak Sinta. Menurut Mbak Sinta, belajar itu mengenal hal baru. Jadi kalau saya bahas tentang fisika, berarti bukan belajar ya, itu kan hal lama gitu ya. Gimana? Bagaimana Bapak? Kalau misalkan saya bahas fisika, berarti membahas materi yang dulu SMA, berarti itu bukan hal baru ya, itu kan hal lama yang sudah Anda pelajari. Tapi menurut saya Bapak, setelah saya belajar di SMA dan di kuliah ini, pasti ada hal-hal yang berbeda, yang belum saya ketahui. Belajar dari kalau boleh saya rangkum, menurut Mbak Sinta, belajar itu ketika kita menemukan suatu hal yang baru gitu ya Pak. Oke, boleh. Satu lagi mungkin yang mau menambahin? Izin berpendapat Bapak. Oke, silakan Mbak Ifatul. Menurut saya belajar itu proses mengumpulkan informasi baru lalu mengolahnya dengan informasi yang sudah ada atau pengetahuan kita yang sudah lama, kemudian menghasilkan suatu perubahan pola pikir atau pemikiran baru maupun perubahan tingkah laku dari orang yang belajar itu. Oke, menarik jawaban dari Mbak Ifatul. Tadi disampaikan bahwa ketika kita menerima suatu hal yang baru kemudian kita bandingkan dengan apa yang sudah kita miliki, itu Pak baru namanya belajar. Lalu bagaimana dengan anak kecil yang belum pernah tahu sama sekali? Apakah itu tidak bisa dikatakan belajar? Menurut saya itu bisa dikatakan belajar karena dia juga menghasilkan perubahan baik tingkah laku atau dari pemikirannya anak tersebut, Pak. Oke, berarti kalau boleh saya simpulkan dari Mbak Ifatul lebih pada tekanan ketika ada perubahan ya Mbak. Kalau belum ada perubahan, baik itu tingkah laku atau pemikirannya, tidak bisa dikatakan belajar. Benar seperti itu? Ya, menurut saya begitu, Bapak. Oke. Terus, jawaban tadi sudah cukup mewakili dari teman-teman yang lain. Jadi memang jika kita lihat secara makna ya, kata belajar itu diartikan sebagai suatu proses pengetahuan. Dan pembelajaran itu sendiri adalah proses interaksi dari siswa dengan guru, dengan bahan ajar, metode, strategi, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan di dalam tujuan pembelajaran ini ada yang mencakup ranah kognitif, psikomotor maupun ranah afektif. Nah, ini adalah definisi pembelajaran. Atau mungkin ada yang tidak sependapat dengan definisi ini? Jadi belajar itu harus ada interaksi antara siswa dengan guru ya, dengan bahan ajar, dengan metode, strategi, dan sumber belajar yang ada dalam lingkungan belajar. Lalu, apa sebenarnya media itu?
Silakan. Yang mau berpendapat apa yang dimaksud dengan media? Sarana Bapak. Sarana. Kalau media pembelajaran berarti sarana untuk proses pembelajaran. Oke, Mbak Sinta. Media adalah sarana, Pak. Oke. Yang lain? Media. Satu hal yang sering Anda sampaikan ya, media komunikasi, media pembelajaran. Izin menjawab Bapak. Oke, silakan dari siapa ini? Rindi. Alvin. Mbak Rindi. Oke, silakan Mbak Rindi. Ya. Menurut saya media itu bisa dikatakan dengan alat perantara, Pak. Sebagai perantara gitu. Berarti kalau media pembelajaran perantara antara siapa ya? Gimana, Pak? Berarti kalau media pembelajaran perantara itu berarti antara siapa dengan siapa? Bisa pendidik dengan peserta didik atau ini, Pak, objek dengan manusia itu sendiri. Oke, terima kasih Mbak Rindi. Kalau boleh, di sini sudah ada jawaban beberapa yang sudah ke arah sana ya. Jadi media pembelajaran itu ya alat yang digunakan dalam menyampaikan informasi dalam rangka membantu proses pembelajaran. Jadi media itu memang dari kata medium, perantara atau sarana. Jadi bisa dikatakan seperti itu. Jadi alat apapun itu tidak harus berbasis komputer, tapi ketika alat itu bisa membantu guru dalam menyampaikan informasi dan mendukung pembelajaran, maka itu bisa dikatakan sebagai media pembelajaran. Sudah paham definisi? Sekarang bagaimana dengan contohnya? Sebutkan contoh dari media pembelajaran. Izin berpendapat Bapak. Oke, silakan Mbak Alvina. Contoh dari media pembelajaran sendiri, di antaranya ada video, atau kalau untuk yang anak SD itu kita bisa menggunakan alat peraga, misalnya pada pelajaran bangun ruang. Jadi kita bisa menggunakan benda-benda yang membentuk bangun ruang, dan itu bisa digunakan sebagai media belajar. Atau kita membuat kantong angka, seperti itu Pak. Oke, ini idenya anak SD ini cukup banyak ya Mbak Alvina tadi menyebutkan beberapa media untuk anak SD. Kalau untuk anak SMA apa Mbak? Kan nanti Anda calon guru SMA ya, atau calon dosen nanti di masa depan. Untuk media pembelajaran yang dapat digunakan untuk anak SMA gitu misalkan apa? Mohon maaf Bapak, apakah boleh saya untuk berpendapat? Oke, sangat boleh. Silakan Mbak Azizah. Iya, gini. Menurut saya kalau anak SMA bukan lagi seperti membuat video, tapi kita bisa membuat seperti alam itu bisa digunakan untuk media pembelajaran. Karena saya ngomong fisikanya ya Bapak, fisika itu lebih cenderung lebih ke alam begitu. Jadi bisa saja kita menggunakan alam jadi media pembelajarannya. Contohnya seperti gunung, kita bisa melihat gunung. Oh, itu kalau dilihat seperti konsepnya bidang miring. Oh, begitu. Jadi kita bisa saja membuat, bisa saja alam dibuat media pembelajaran. Gitu ya, Pak. Menarik ya. Sebelumnya Mbak Azizah ini dari ini ada, ternyata sudah ada. Mbak Azizah Nurjana ya? Iya Bapak. Iya Bapak. Tadi Mbak Azizah sudah menyebutkan media dari alam, atau sebenarnya namanya media berbasis lingkungan. Itu yang ada nanti klasifikasinya seperti itu. Contohnya adalah gunung Pak. Gunung itu bidang miring ya. Jadi anak-anak kalau kalian di atas gunung kemudian gelundung ke bawah itu bahaya, itu bisa bidang miring. Nah, konsepnya bidang miring. Atau ketika mau belajar, misalkan hari ini kita akan belajar tentang proses meletusnya gunung berapi. Jadi kita ke gunung yang sedang meletus ya anak-anak gitu ya. Gitu Mbak Azizah ya. Anak-anak diajak ke alam gitu ya. Iya, kalau bisa begitu. Soalnya
fisika lebih cenderung ke alam kan ya Bapak ya. Oke, kalau misalkan nanti mau belajar tata surya, ayo kita ke luar angkasa dulu ya anak-anak gitu ya. Kalau itu bisa di abstrak ya Bapak. Oke, ada kalanya memang dari alam itu tidak bisa langsung kita terapkan di dalam kelas. Ada hal-hal yang banyak faktor, nanti akan kita bahas. Satu lagi mungkin? Izin berpendapat Bapak. Oke, silakan. Yang lainnya feel free ya, feel free, kita bebas sampaikan pendapat, tidak masalah benar atau salah. Ini dari Mbak Sinta, silakan. Kalau sekarang itu maraknya sepertinya PowerPoint Bapak untuk media pembelajaran. Oke, PowerPoint sebagai media pembelajaran. Tapi saya khawatirnya karena PowerPoint itu sebagai media pembelajaran, guru-guru ini kayaknya jarang ada yang update PowerPoint-nya gitu ya. Karena ya kita pakai aja PowerPoint yang tahun lalu gitu ya. Seperti itu Mbak Sinta, gimana kira-kira? Ada pandangan lain tentang, kan sebenarnya media itu pengennya ada dampak positif. Tapi ternyata bisa saja media itu membawa dampak negatif. Gimana menurut Mbak Sinta untuk mengatasi sisi negatifnya? Oke, kalau dari saya mungkin kan PowerPoint itu memang poin-poinnya saja nggih Bapak. Jadi untuk mengatasi sisi negatif dari kekurangan media belajar tersebut itu penjelasan guru harus lebih mendukung dalam menjelaskan materi tersebut. Oke, penjelasan guru harus lebih mendukung ya. Tadi karena Mbak Sinta ini bahas PowerPoint, perlu saya sampaikan kepada kalian semua, PowerPoint ya, intinya adalah kekuatannya berupa poin. Jadi di situ bukan seperti full text gitu ya. Karena PowerPoint itu kekuatannya adalah pada Anda, pada penyaji. Ya, apa gunanya nanti ketika Anda sudah menjelaskan kepada siswa, tapi apa yang ada di sana, apa yang Anda ucapkan itu sudah ada. Maka itu bukan PowerPoint yang bagus. Ya, kita lanjutkan nanti. Terima kasih Mbak Sinta. Sudah ada beberapa contoh. Ya, memang semua yang tadi yang disebutkan sudah benar, termasuk contoh dari media pembelajaran. Baik tadi yang berbasis komputer, ada juga yang berbasis lingkungan, bahkan ada yang paling sederhana sebenarnya. Ya, seperti ini ya. Ada majalah fisika, ada koran, ini juga bisa menjadi media. Ya, media. Anak-anak kita akan belajar tentang gempa. Coba cari informasi tentang gempa. Nah, itu media pembelajaran perannya. Baca dari koran. Kemudian ada juga TV ini ya, TV yang zaman sekarang itu juga bisa menjadi media belajar. Ada pemutar audio, mungkin ada juga yang sekarang marak berbasis komputer atau berbasis laptop gitu ya, sudah canggih-canggih nih. Kalau misalkan Anda perhatikan media-media yang ada ini, adakah perbedaannya?